لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih terus memberikan kepada kita izin, karunia, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita malam ini meneruskan surat Al-A'raf. Malam ini adalah ayat 26 sampai 30. Ayat 26 sampai 30. Kita akan membaca 5 ayat tersebut, yaitu 26 sampai ayat 30. Dan bagi bapak ibu-ibu yang ingin membaca sendiri mushaf atau kitab sucinya, silakan buka surat yang ke-7, surat yang Al-A'raf ayatnya 26 sampai 30. Mari kita masuk ke screen bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا بني آدم أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ينزع عنهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا آباءنا والله قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وسلم يا رسول يا على رسول اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan sebagai bagian dari kesungguhan kita untuk ma'rifat kepadanya dan untuk taqarrub kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan kita, kesulitan kita, dan karenanya membantu kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita teruskan surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-A'raf artinya tempat yang paling tinggi atau tempat yang tertinggi. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 206 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-30. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya masih berbicara tentang Adam, berbicara tentang
Allah dan iblis. Dan Allah membicarakan bagaimana iblis menipu manusia. Jadi sebetulnya kenapa Allah mengulang-ulang di beberapa surat berkenaan dengan ini, supaya kita mengetahui sepak terjang, kita mengetahui cara iblis mempengaruhi dan membelokkan pikiran manusia. Maka dengan mempelajari ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana iblis menipu manusia tersebut, seharusnya melahirkan semacam kesadaran dari kita manusia agar tidak terbelokkan oleh mereka. Pada pertemuan yang lalu bahkan juga Allah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur terjerumus atau sudah dibelokkan oleh iblis. Diajarkanlah doa kita di ayat yang ke-23. Doanya kita sudah lihat bersama, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi yang pertama kita lihat dalam doa itu adalah mengakui dulu bahwa diri kita itu adalah gelap, zalim. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi, kami telah membuat gelap jiwa kami, hati kami. Jadi dari sini kita sudah lihat disampaikan kepada kita bahwa problem pertama manusia bukan pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Jadi diri kita lah yang kemudian menutup diri, sehingga kemudian iblis menjadikan itu sebagai pintu untuk masuk. Misalnya dengan membuat argumen-argumen yang menipu. Itulah sebabnya kalau kita mendengarkan informasi ataukah ilmu ataukah ceramah atau pengetahuan apapun, ya kita harus tetap waspada, namanya eling. Ya, orang Jawa bilang eling lan waspodo. Kalau kita eling biasanya juga waspada. Apa bukti kewaspadaan kita? Yaitu menggunakan pikiran kita secara kritis, namanya critical thinking. Jadi kita harus berpikir secara kritis. Karena yang berbicara berarti kan orang yang punya pengetahuan. Manusia ini memang adalah makhluk yang berpengetahuan. Nah, tetapi justru pengetahuan itulah yang harus kita perhatikan, kritisi apakah itu benar atau tidak. Terkadang kita menerima pendapat sesuatu hanya karena melihat lahirnya. Misalnya orang itu adalah kita sebut dengan alim, ulama. Kita menyebut orang itu bahasa Arabnya fasih. Kita melihat orang itu adalah berasal dari negara-negara Arab dan Islam itu adalah dari Arab. Ataukah kita melihat pakaiannya saja, jubahnya dan sebagainya. Atau kita mendengarkan retorikanya yang bagus dan sebagainya. Nah, semuanya ini bisa menipu kita. Atau paling tidak iblis bisa menggunakan ini untuk memperdaya kita. Ya boleh jadi bukan orang itu memperdaya kita, tetapi iblis menggunakan itu semuanya sebagai entry point, sebagai titik masuk, pintu masuk untuk kemudian menjerumuskan kita, karena disampaikan sebelumnya menggunakan gurur, padallahum bigururin, menggunakan dalil-dalil, tapi dalil-dalil itu menipu. Disinilah pentingnya kemampuan setiap orang meningkatkan critical thinking-nya, kemampuan berpikir kritisnya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita belajar ilmu akal. Jadi bukan hanya ilmu nakli, tapi ilmu akli. Jadi ilmu itu dua macam, ilmu akli dan ilmu nakli. Nah, ilmu nakli itu bertumpu pada ilmu akli. Tidak akan ada kewajiban yang berkenaan dengan ilmu-ilmu nakli kalau tidak ada ilmu akli dulu. Karena kalau kita menerima nakli sebelum akli, ya itu akan melahirkan namanya dogma, doktrin dan sebagainya, dan ujung-ujungnya adalah pembodohan terhadap manusia. Dan Allah tidak menginginkan kita menjadi yang seperti itu. Mari kita teruskan pembahasan kita dengan mereview dari ayat yang ke-25. Ya. Jadi di 23 doa diajarkan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin tadi. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa kita di bumi ini kita hidup dari bumi, tinggal di sini, dan nanti keluar dari sini lagi. Artinya apa? Kita hidup di tempat yang terbatas, yang berubah. Sehingga lihatlah misalnya ombak yang di depan kita. Kenapa itu naik turun, bergerak ke atas, habis itu turun lagi, kan menunjukkan bahwa kita berubah. Sesuatu itu berubah terus-menerus, sehingga terjadilah pergiliran, terjadi perputaran. Yang tadinya ada menjadi tidak ada.
Yang tadinya tidak ada bisa menjadi ada lagi. Begitulah seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada keabadian dalam kehidupan di muka bumi ini. Maka dengan demikian kalau kita mengharapkan keabadian bahagia, keabadian senang, keabadian indah di muka bumi ini tidak akan ada. Indah, senang, bahagia di muka bumi ini semuanya sifatnya relatif, sementara saja. Maka Allah berfirman, wa kita adalah berasal dari tanah seperti ini. Hakikatnya kita cuma berasal dari tanah. Dan karenanya kita hidup dengan sifat-sifat yang ada pada tanah, yaitu berubah dan terus berubah. Allah berfirman, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itulah, dari tanah itulah, kita artinya secara spesifik dari tanah itulah, dari bumi itulah, tahyawna kalian hidup, wa fiha dan padanya lah tamutuna kalian mati. Jadi kita hidup di muka bumi dengan tanah dan kita mati di muka bumi dengan tanah. Wa minha dan daripada bumi juga tukhrajun dikeluarkan. Kenapa kata dikeluarkan? Dikeluarkan dari alam materi, dikeluarkan dari alam yang berubah, dikeluarkan dari alam yang sifatnya relatif menuju kepada alam yang sifatnya absolut. Jadi alam relatif menuju kepada alam yang absolut, alam yang berubah keluar ke alam yang tidak berubah, alam yang sifatnya sementara menuju kepada alam yang sifatnya abadi, permanen. Dari alam yang sifatnya fana menuju kepada alam yang sifatnya baqa. Kita keluar dari sana. Nah, kalau begitu apa yang keluar dan apa nanti yang terjadi setelah kita keluar? Itulah yang dibicarakan banyak di dalam Al-Quran, dan karenanya kita butuh panduan daripada kitab suci, karena panduan ini dari Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, dunia dan akhirat, hidup dan mati, jasmani dan rohani manusia. Kita masuk pada ayat baru. Nah, setelah kita hidup di muka bumi ini, maka kemudian kita berinteraksi satu sama lain. Warna kulit berbeda-beda. Orang lihat pakai jilbab saya juga berbeda-beda di depan kita, sama-sama perempuan. Jilbabnya berbeda, warna kulitnya juga berbeda. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Apakah kita saling merendahkan? Agama mengatakan tidak boleh, haram saling merendahkan. Ya, lalu karena sama-sama dari tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu menggunakan pakaian takwa. Dan itulah sebaik-baik pakaian. Jadi jilbab adalah pakaian, warna kulit adalah pakaian, ilmu pengetahuan kita adalah pakaian, harta benda kita adalah pakaian, tetapi sebaik-baiknya pakaian adalah takwa. Ya Bani Adam. Siapakah Bani Adam? Ya kita-kita semuanya. Jadi ayat ini atau panggilan manusia dengan ya Bani Adam, jadi dalam Al-Quran itu kan ada dua macam. Ada ya ayuhan nas, ada ya Bani Adam. Itu semuanya merujuk kepada manusia secara keseluruhan. Kalau misalnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kan terbatas pada orang beriman. Atau dikatakan ya ahlal kitab terbatas pada ahli kitab. Ya. Tapi kalau dikatakan ya ayyuhan nas, ya seluruh manusia. Dulu sampai akhir. Dimanapun berada. Kalau dikatakan ya Bani Adam sama juga. An-nas itu artinya manusia secara keseluruhan. Sedangkan Bani Adam artinya anak keturunan Adam. Bahwa manusia itu tidak pernah menjadi anak keturunan dari hewan. Secara fisik. Manusia itu dari awal sudah merupakan keturunan manusia. Manusia pertama itu adalah Adam. Dan Adam bukanlah merupakan hasil proses evolusi. Tapi Adam adalah diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surat Al-Isra dikatakan bahwa di antara makhluk-makhluk Bani Adam itulah yang paling dimuliakan. Di tempat lain di surat Al-Isra dikatakan walaqad karramna Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya, jadi kita semuanya adalah Bani Adam. Saya, Bapak, Ibu, Tuan, dimanapun berada, dimanapun negara-negaranya, kita semuanya adalah Bani Adam. Ya. Maka kita yang dipanggil di sini, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya. Jadi kita yang dipanggil di sini, ya Bani Adam. Ini adalah sebuah kalimat berita, pernyataan dari Allah, statement. Allah mengatakan, qad anzalna alaikum. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian.
hukumnya di sini adalah sungguh kami telah menurunkan alaikum atas kalian. Apa yang diturunkan? Libas, pakaian. Kenapa Allah bicara pakaian? Karena pembahasan-pembahasan sebelumnya adalah iblis menggoda menggunakan dalil yang menipu, fadallahum bi ghururin, ingat ayat sebelumnya. Lalu kemudian iblis berdalil kepada mereka dengan dalil yang gurur, menipu. Yaitu apa tipuannya? Yaitu supaya kita membuka aurat atau aib masing-masing. Nah, maka kata-kata libas itu penutup. Ya, libas itu kan pakaian. Pakaian itu penutup. Dan ini tidak ada pada hewan manapun juga. Manusia, hewan-hewan, pakaiannya adalah tubuhnya. Pakaiannya adalah kulitnya. Pakaiannya adalah sifat bawaan alamiahnya. Contohnya burung. Pakaiannya adalah bulu-bulunya. Kalau misalnya gajah, pakaiannya adalah kulitnya yang tebal. So, sudah ada di sana semuanya. Jadi hewan-hewan ini nantinya sudah ada Tuhan berikan kepadanya pakaian secara langsung yang melekat pada tubuhnya sejak lahir dan tidak pernah bisa diganti misalnya. Kalau toh ada yang berganti, itu juga alamiah seperti ular, kulit ular nanti berganti. Nah, tetapi kata libasan di sini adalah sesuatu yang bisa kita ganti-ganti. Nah, libas itu pakaian pelindung, penutup. Untuk apa penutup tadi? Supaya aurat atau aib tadi tidak terbuka. Jadi, tujuan daripada pakaian itu agar kita jangan membuka kekurangan, aib. Karena dilarang membuka, maka kita juga dilarang menyampaikan. Kita menyampaikan aib-aib kita kepada pihak manapun juga. Kita juga dilarang apa? Kita juga dilarang memata-matai aib orang lain. Namanya tajassus. Tajassus itu memata-matai. Ya, kalau tahassus boleh, mencari-cari kebaikan itu boleh. Jadi ada tajassus, ada tahassus dalam Al-Quran. Tajassasu, tahassasu ada. Kalau tahassasu mencari kebaikannya, kita tahu kenapa orang itu kok bisa berhasil. Nah, boleh kita cari. Di mana letak anunya, kelebihannya. Nah, itu tahassus namanya. Kenapa orang itu bisa pintar? Ya, kita tahassus mencari tahu apa, bagaimana metode belajarnya misalnya. Kok dia bisa sangat efektif? Bagaimana dia memanage waktunya? Nah, itu boleh. Itu namanya tahassus. Ya. Tapi kalau tajassus tidak boleh. Ya. Tajassus itu mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Karena aib dan kekurangan itu ada dasarnya adalah aurat jiwa manusia. Makanya kenapa jiwa kita tidak kelihatan, bahkan kita sendiri tidak melihatnya, ya supaya dia menjadi rahasia bagi siapapun juga. Ya. Maka jiwa kita itu hanya dua yang tahu, diri kita dan Tuhan. Tidak perlu kita sampaikan kepada orang-orang, mendeklarasikan, ya, menyampaikan. Begitu juga kalau kita tahu aib dan kekurangan orang lain, tidak boleh juga mengungkapkannya kepada siapapun juga. Ya. Makanya Allah mengatakan, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libas, pakaian. Ya, untuk apa? Yuwari, untuk menutupi. Nih, yuwari. Yuwari itu supaya tidak terlihat. Ya. Yuwari sawatikum. Kita artikan kemarin ini adalah keburukan-keburukanmu. Keburukan-keburukan. Sawat dari kata sayiat. Ya. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan kalian. Warisha. Ya. Sehingga kemudian yang muncul apa? Yang muncul adalah perhiasan. Ya. Jadi harusnya yang kelihatan itu perhiasannya, baiknya manusia kelihatan. Bukan buruknya, warisha. Ya. Jadi menutup aurat kita dan pakaian itu apa? Warisha, perhiasan. Jadi dia, kalau kita bayangkan saja baju, Pak Bu sekalian, baju ya. Sebelum kita bicara lebih dalam tentang ini, bayangkan dulu baju. Karena baju yang paling gampang kita pahami sebagai pakaian. Nah, baju itu pertama, tugas pertamanya kan menutup aurat. Supaya tubuh kita tidak terbuka, terpapar oleh pandangan manusia. Nah, setelah menjadi penutup aurat pertama, ada fungsi keduanya, yaitu warisha, keindahan. Warnanya yang kita pilih sesuai dengan hasrat dan keinginan kita. Kemudian dikasih ornamen-ornamen, dikasih perhiasan-perhiasan. Kalau ibu-ibu bahkan biasanya lebih indah lagi, lebih berwarna-warni lagi, lebih berbeling-beling lagi biasanya.
Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena memang pakaian itu dua tugasnya, yuwari sawatikum, dan kedua adalah warisya, juga sebagai perhiasan. Jadi kalau orang mengatakan pakaian tidak boleh diindahkan, ini keliru. Boleh saja, ya, selama tidak berlebihan, selama tidak menjadi mencolok, apalagi kemudian melahirkan iri hati. Nanti orang kemudian berbuat jahat kepadanya karena misalnya emasnya kelihatan sampai di siku. Nah, itu bisa nanti mengundang kejahatan. Ya. Nah, tetapi ingat kata Allah ya, sebaik-baiknya tugas pakaian itu, pakaian paling zahir adalah kita tadi sebut baju kita. Jadi pakaian paling kelihatan, paling gampang kita pahami adalah baju kita. Nah, tetapi sebetulnya ada pakaian lain dalam diri kita, yaitu bagaimana caranya menyembunyikan aurat, kekurangan. Nah, yang ketiga adalah libasut taqwa. Yang kedua adalah libasut taqwa. Pakaian takwa itu yang terbaik. Apa itu pakaian takwa? Nanti menyebabkan ini tertutup semuanya. Jadi libasut taqwa, dzalika khair, itu yang terbaik. Jadi itu yang terbaik. Jadi jemaah sekalian, terutama ibu-ibu, kalau keluar rumah wajib misalnya menutup aurat yang bagi sudah berjilbab. Tetapi jangan sampai jilbabnya bagus, tetapi dalamannya tidak bagus, jiwanya. Harusnya apa yang kelihatan dalam bentuk pakaian, refleksi cermin dari apa yang ada di dalam hati kita, yaitu jiwa kita, rohani kita. Jadi kita katakan bahwa harusnya di luar itu refleksi, cerminan, pancaran dari apa yang ada di luar. Sehingga kalau kita menyebut di luar itu sebagai beauty, keindahan, maka keindahan di luar itu adalah merupakan pancaran dari inner beauty-nya. Jadi kecantikan dalamnya, kecantikan jiwanya. Nah, kecantikan dalam ataukah keindahan dalam itu kan sudah takwa. Libasut taqwa dzalika khairun. Ya. Libasut taqwa dzalika khairun. Kenapa? Karena kalau orang bertakwa, maka kata-katanya tidak mungkin sembarangan, pasti terpilih, pasti terseleksi, terfilter. Ya, tidak mungkin dia misalnya tidak mungkin dia jiwanya menyimpan keinginan untuk membongkar kekurangan dan aib orang lain. Kalau dia bertakwa. Kenapa? Karena kalau bertakwa itu pasti akan bergotong royong untuk melakukan kebaikan. Dalam Al-Quran dikatakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang terbaik. Jadi seandainya ada di antara bapak ibu-ibu terutama belum bisa menutup auratnya secara sempurna, ya itu bagian daripada tahapan tidak masalah. Tetapi minimal ya jiwanya harus bagus. Daripada ibu-ibu berpakai jilbab tapi jiwanya tidak bagus, bukan berarti jiwanya dilepaskan, tapi jilbabnya dilepaskan, tidak. Tapi usahakan agar apa yang ada di luar refleksi, cerminan, pancaran, pantulan, bayangan dari apa yang ada di dalam. Dan di luar itu hanya merupakan bayangan. Yang namanya packaging, sebaik-baiknya packaging, tidak mungkin ada packaging lebih mahal daripada yang di package. Ya. Tidak mungkin packagingnya lebih mahal daripada isinya. Tidak mungkin. Ya. Packaging itu adalah untuk isinya. Biasanya semakin mahal isinya, semakin bagus juga packagingnya. Nah, dengan demikian luaran itu kayak packaging, kayak pembungkus, ya. Yang dibungkus adalah yang lebih bagus. Nah, yang lebih bagus itu jiwa kita. Maka dikatakan libasut taqwa dzalika khairun. Pakaian takwa itu yang terbaik. Zalika min ayatillah. Disebutkan itu adalah ayat Allah. Pembahasan ini adalah min ayatillah. Ini adalah min ayatillah. Pembahasan ini termasuk ayat-ayat Allah. Jadi siapa yang memahami ayat ini dengan baik, maka termasuk memahami ayat Allah. Ayat Allah dalam pengertian bukan hanya yang tertulis di sini, tetapi tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Karena kitalah manusia satu-satunya yang bisa berpakaian. Kitalah manusia satu-satunya yang merasa malu kalau terbuka auratnya. Dan itu tidak ada pada hewan-hewan. Tahukah jemaah sekalian apa itu malu? Malu itu nilai, value. Karenanya tidak ada pada hewan-hewan. Karena bagi hewan-hewan,
tidak ada perbedaan antara bagian-bagian tubuhnya. Kalau manusia tidak. Ya, manusia bisa memahami perbedaan bagian-bagian tubuhnya. Sehingga kenapa ada perbedaan bagian tubuh? Bukankah secara zahir sama saja, sama-sama kulit. Tapi kenapa mesti harus ada aurat namanya? Itu sudah nilai, itu adab. Ya, itulah adabnya manusia. Ya. Jadi dengan demikian, keberadaban manusia itu ayat Allah, karena tidak ada pada hewan manapun juga. Pohon misalnya, pohonnya seperti apa adanya. Kita bisa langsung melihat kulitnya. Hewan-hewan kita bisa langsung melihat lahirianya. Dan tidak ada masalah, nggak pernah ada hewan lari karena kita lihat. Tapi kalau manusia punya adab, manusia punya maruah, manusia punya harga diri namanya. Dan harga diri manusia itu dari mana? Dari nilai yang dianutnya. Ya. Dan itu adalah ayat Allah berdasarkan ayat ini. Zalika min ayatil, itu di antara ayat Allah. La'allahu, mudah-mudahan mereka itu, manusia maksudnya, ini Bani Adam tadi, ya. Mudah-mudahan Bani Adam ini yadzakarun, mau belajar. Ya. Jadi yadzakarun di sini mau belajar. Ya. Jadi yadzakarun belajar. Kalau belajar itu kan mengingat pelajaran. Jadi yadzakarun bisa belajar dari sini. Kita lihat lagi di sini jemaah sekalian ya. Kita lihat surat Furqan. Ya. Nah, kita coba ingin memahami makna daripada kata libas itu tadi. Ini ada libas ya. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang ja'ala, menjadikan lakum, bagi kalian, al-lail, malam, libasa, sebagai pakaian. Ya. Jadi kita lihat ini malam sebagai pakaian. Berarti apa artinya? Penutup aurat. Jadi pakaian itu dalam pengertian yang paling terdepan, yang paling awal, yang paling zahir adalah menutup aurat. Karena malam itu kan libas, pakaian. Ya. Kita tahu kalau namanya malam, orang tidak kelihatan. Ya, kalau ada orang berada dalam kegelap gulitaan, ya tidak kelihatan. Jadi seperti itulah pakaian. Nah, begitu ya dari sisi rohani. Tidak boleh ada yang kelihatan kekurangan-kekurangan orang. Makanya karena kekurangan tidak boleh kelihatan, Allah sembunyikan dalam bentuk jiwa tidak kelihatan. Tidak ada yang bisa membaca pikiran manusia, kecuali diri orang itu, ataukah dia menceritakannya sendiri. Ya. Yang kedua, Allah SWT menciptakan tadi jiwa kita itu tidak kelihatan, kecuali kalau kita yang menceritakannya. Jadi oleh sebab itulah tidak boleh. Nah, ketika kita menceritakannya, orang lain cerita lagi, akhirnya meluas kemana-mana, dan ini bisa menjadi presiden yang buruk bagi tumbuhnya sebuah masyarakat. Karena masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang seperti tanaman yang dipupuk. Nah, sedangkan kalau aib-aib itu bukan pupuk, itu justru racun. Dengan demikian menyampaikan aib-aib kepada masyarakat itu meracuni masyarakat. Karena namanya aib kan kekurangan. Kekurangan itu kan mendegradasi jiwa manusia. Sedangkan manusia maju adalah justru terupgrade jiwanya. Ya. Jiwanya naik, bukan downgrade, bukan turun, tetapi dia naik. Kalau kita misalnya menyebarkan aib, sama dengan menyiramkan air beracun kepada tanaman, akhirnya tanamannya mati. Maka dikatakan seperti contohnya malam. Malam itu adalah libas. Wa nauma subata, dan tidur sebagai tempat istirahat. Wa ja'alan nahara nusyura, dan dia menjadikan siang untuk berpergian, beraktivitas. Nusyur itu sebetulnya bertebaran. Nusyur itu bertebaran di muka bumi. Jadi kalau malam untuk libas, sedangkan tidur sebagai subata, dan sedangkan siang adalah nusyura. Jadi masing-masing ada fungsinya. Ya. Nah, ini adalah secara alamiah namanya libas ya. Jadi libas penutup. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ini adalah surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 187 berkenaan dengan puasa. Di ayat tentang puasa di 187 ada bicara tentang libas di sini. Libas. Ya. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas syiyami arrafathu ila nisaikum." Uhilla, dihalalkan, lakum, bagi kalian, lailatas syiyam, pada malam hari bulan Ramadan, bulan puasa. Laila, malam, asyam, puasa. Jadi malamnya puasa. Maksudnya itu malamnya hari puasa. Karena puasa kan cuma siang.
Dihalalkan apa? Ar-rafasu ila nisaikum, untuk bercampur dengan istri kalian, pasangan kalian. Hunna, istri kalian itu libasul lakum, pakaian bagi kalian, wa antum, dan kalian juga libasul lahunna. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Kata libas di sini mengandung dua makna sekaligus. Makna pertama adalah makna saling melengkapi secara biologis, ar-rafas. Yang kedua adalah yang namanya istri adalah menjadi pakaian, menutupi kekurangan-kekurangan daripada suaminya, dan suami, antum suami juga menutupi kekurangan-kekurangan istrinya. Jadi yang namanya istri itu libas bagi pakaian suaminya, dan suami juga libas bagi istrinya. Jadi tidak boleh itu tidak boleh itu perempuan mengungkapkan aib dan kekurangan pasangannya. Begitu ya seorang suami tidak boleh mengungkapkan aib dan kekurangan pasangannya juga. Tidak boleh sama sekali. Apalagi aib orang lain. Ya. Apalagi orang lain. Jadi kita tidak boleh keluar seperti itu. Jangan sampai menjadi penyebar, menjadi speaker, menjadi glorifikator terhadap kekurangan-kekurangan atau aib-aib orang lain. Apa sebabnya kalau ini terjadi? Bisa terjadi permasalahan, bisa terjadi keributan, pertengkaran, bahkan mohon maaf bisa sampai pada tingkat perceraian. Oleh sebab itulah Tuhan mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi dari dua ayat ini, Al-Baqarah dan surat Al-Furqan, ini adalah menunjukkan bahwa kata libas itu punya makna lahir, pakaian, baju, dan punya makna batin, yaitu takwa tadi dalam pembahasan kita di sini. Ya. Di sini libasut takwa. Ya. Jadi saya kira jelas Pak Uya, yang namanya libas ya. Ya. Jadi ada libas ya. Kita tambah satu lagi nih, surat Al-Hajj, surat Haji, ayatnya 23. Ya. Supaya lebih jelas lagi mana libas. Karena problem kita sekarang kan terlalu gampang mengungkapkan kekurangan-kekurangan orang, apalagi sekarang kan ada WA, ada macam-macam bisa kita buat, jadi tidak boleh. Ya. Dan kita juga harus, makanya kan ada hadis Nabi mengatakan, kalau tidak bisa berbicara baik-baik, lebih baik diam saja. Ya, kan begitu ayat hadisnya. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa gerangan di antara kalian, siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka harus falyaqul, hendaklah dia berkata khairan, yang baik-baik saja. Atau kalau tidak bisa, liyasmut, diam saja. Kenapa? Karena kalau biasanya kita tidak bisa berbicara baik-baik dan terus berbicara, nanti tanpa kita sadari kita akan membicarakan kekurangan-kekurangan orang. Kita merasa kita ingin eksis dengan menceritakan kekurangan orang. Kan terkadang ada orang begitu. Dia ingin eksis dengan menceritakan aib-aib orang lain. Nah, agama melarang keras seperti itu. Mari kita lihat lagi surat Haji ini. Innallaha yadkhulul ladzina amanu wa amilus shalihati jannatin. Sungguhnya Allah akan masukkan orang beriman dan beramal soleh jannatin, ke dalam surga, ya, taman-taman yang indah. Tajri min tahtial anhar. Yang namanya taman ini tuh mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita sudah terangkan dulu, mengalir di bawahnya itu mengalirnya dari dunia amal perbuatan kita. Yuhallawna fiha, ahli surga itu atau penduduk surga itu, yuhallawna fiha, menggunakan perhiasan, pakaian yang indah. Kita artikan saja begitu. Yuhallawna itu adalah mereka menggunakan perhiasan padanya. Ya. Min asawira, dalam bentuk gelang-gelang. Gelang terbuat dari apa? Min dhahabi, dari emas. Walu'lu'an, dan mutiara. Apakah benar nanti di sana masih ada emas dan mutiara? Ya tentu tidak ada lagi emas seperti di dunia, karena emas di dunia kan benda, materi. Mutiara ya di dunia ini kan benda, materi. Kalau ada mutiara berarti ada laut, karena mutiara itu kan dari laut. Ya. Jadi kalau ada laut di sana kan berarti ada kerang, kan itu kan mutiara di dalam kerang. Ya. Jadi kata dhahabin di sini, walulun apa artinya Mas? Itu keindahan. Ya, kan semua orang senang melihat emas. Semua orang melihat mutiara. Ya. Jadi harusnya yang namanya orang bertakwa tadi itu, yang pakaiannya adalah takwa, adalah harusnya membuat indah orang lain melihatnya, bukan sebaliknya. Jadi min dhahabin walulun, dalam bentuk emas dan
mutiara. Ya. Walibasuhum fiha, dan pakaian mereka, ini libas, muncul lagi libas, pakaian mereka fiha di dalamnya harir, sutra. Kenapa sutra? Kita sudah terangkan bahwa sutra itu adalah pakaian yang paling lembut. Kalau ada sutra tidak lembut pasti tidak asli. Kalau sutra yang asli, walaupun dia dikucak-kucak, walaupun dia diremes, satu sarung, ya sarung pakaian, kain, sarung itu yang biasa dipakai sholat laki-laki, sarung namanya. Sarung itu kan lebar ya. Nah, tapi kalau dia sarungnya sutra, atau baju lah, baju yang biasa ibu pakai juga sutra, ya, lalu kemudian itu dibuntelin, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tangan jadi satu tangan, ya dia nanti dilepaskan tidak akan berbekas. Itu harir sutra. Jadi sutra asli itu kalau dia kucek-kucek, kalau dia diremes, dia tidak akan berbekas, dia tidak akan menjadi kusut, tidak akan kusut. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Ya, libasul taqwa seperti itu, orang bertakwa itu tidak gampang kusut hatinya, bahkan tidak kusut hatinya. Ya. Lihatlah para nabi, terutama Nabi Muhammad kita. Tidak kusut hatinya. Lihatlah bagaimana cucu Nabi yang bernama Zainab menyaksikan fenomena yang sangat luar biasa di depannya. Ya, darah bertumpah ruah. Ya. Coba kita lihat, tubuh manusia tercabik-cabik, berserakan di mana-mana. Tetapi apa yang terjadi dengan Zainab? Dia katakan, marah itu adalah jamil. Yang kelihatan jamil, keindahan. Ya. Jadi walibasum fi harir. Harir itu adalah keindahan, sutra. Nah, dengan demikian jiwanya orang yang beriman itu adalah indah. Walaupun bagaimanapun juga, ingat yang namanya sutra, yang namanya tadi emas, yang namanya mutiara, tidak akan berubah dengan disalah tempatkan. Misalnya emas, kita masukkan ke dalam got atau comberan. Apakah kemudian emas berubah nilainya? Tetap tidak berubah. Kita tidak berubah. Jadi emas ini dimasukkan ke dalam comberan atau ke dalam got yang hitam sekali, yang bau, ya tetap emas, tidak akan berubah, tidak akan turun harganya. Mutiara juga begitu. Sutra itu diapain pun juga dia tidak akan berbekas. Nah, begitulah semuanya. Sutra walaupun dikucek-kucek tadi tidak akan membuatnya kusut. Emas walaupun disimpan di tempat yang paling kotor, dia tetap emas. Nilainya tidak turun. Mutiara juga begitu. Cobalah kita menemukan satu batangan emas, ya kata nggak usahlah sampai 100 kilogram. Satu batang 1 gram saja. Ya. Kalau 1 gram, nggak bisa satu batangnya katakanlah 10 kilogram misalnya, atau 1 kilogramnya. Batangan 1 kilogram. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang paling kotor, di got misalnya. Terus kemudian kita angkat ke atas. Apakah kemudian orang tidak menghargainya lagi? Orang tetap menghargainya. Ya, cobalah dicuci sedikit, bawa ke tukang emas, baru bilang saya temukan di got, harganya tidak berubah. Dengan menceritakan bahwa saya temukan di comberan, tukang emas tidak akan menurunkan harganya. Nah, begitulah. Ya. Inilah ahli surga. Jadi ahli surga itu disebutkan seperti itu. Ya, yuhallawna fiha min asawira. Nah, di mana ini sebetulnya dipakai zahab, lu'lu', dan di mana dipakai ini semuanya? Di dunia. Di dunia, makanya mengalir dari dunia. Tajri min tahtial anhar, mengalir dari dunia itu. Ya, itu sudah terlalu jauh dari tempat ini, kita balik lagi ke sini. Ya, kita kembali lagi ke sini. Kita masuk ke 27. Ya. Lalu apa yang menyebabkan manusia kemudian menjadi runtuh? Ya. Sedikit saja tercoreng oleh kotor, tiba-tiba dia marah misalnya. Tidak seperti emas tadi. Dia merasa harga dirinya direndahkan, kamu gitu. Sebabnya adalah ada setan yang berada di balik kegelapan yang kita tidak lihat. Ya. Itulah yang memanfaatkan jiwa kita. Karena dia sebetulnya bisa menyusup kemanapun juga, ya, maka kemudian dia bisa masuk ke dalam jiwa kita, melahirkan bisikan-bisikan pada jiwa kita. Kamu tadi direndahkan sama itu, masa kamu diperlakukan seperti itu? Begitulah. Akhirnya bukan saja antara partner bisnis dengan partner bisnis bisa ribut, bukan saja antara teman dengan teman bisa ribut, bahkan antara
suami istri bisa ribut, bahkan anak dan orang tua bisa ribut, ada saling saling apa namanya, saling menzu di pengadilan. Seperti itu yang terjadi. Ya. Maka di ayat 27 lagi-lagi ya Bani Adam lagi sudah 2 kali. Ayat 26 tadi ya Bani Adam. Di sini ya Bani Adam, wahai Bani Adam. La yaftinannakum syaitan. Jangan sampai kalian syaitan ini. Ya. Jadi yang dibicarakan sini adalah syaitan. Ya, syaitan itu siapa tadi? Iblis. Kita sudah terangkan pertanyaan dari salah seorang peserta pada pertemuan yang lalu bahwa syaitan dan iblis ada sama ada bedanya. Kalau syaitan itu tidak punya oknum, tidak punya zat, tidak punya hakikat, beda dengan misalnya iblis, dia punya. Memang iblis itu ada nama salah satu jin namanya iblis. Sama misalnya kalau kita sebut dengan Muhammad itu nama salah satu manusia. Ya, Hitler itu nama salah satu manusia. Tidak ada. Dan kalau kita sebut dokter, bukan. Itu adalah profesi, pekerjaan, predikat yang disandangkan kepadanya. Jadi kalau nama bukan predikat, nama. Ya, jadi kita sebut nama itu merujuk kepada ada orangnya, zatnya. Tapi kalau predikat ada, ya. Predikat itu apa namanya bisa hilang. Misalnya guru, begitu tidak mengajar bukan guru lagi. Dokter, begitu tidak bekerja lagi sebagai dokter, sebetulnya bukan dokter lagi. Ya. Begitulah seterusnya. Politisi, begitu dia pensiun, jadi politisi bukan politisi lagi. Nah, itu namanya profesi. Ya. Pemain olahraga, badminton misalnya, bulu tangkis. Begitu dia gantung raket, ya bukan pemain bulu tangkis lagi. Ya, dia seperti kita juga. Nah, jadi kesimpulannya syaitan seperti itu juga. Jadi syaitan itu kerjanya menjerumuskan pihak lain. Maka siapa saja yang suka menjerumuskan pihak lain, dia syaitan. Nah, apa contohnya tadi? Di atas membuat kita gampang menceritakan aib orang lain. Nah, itu menjerumuskan orang namanya. Itu syaitan. Ya. Maka kalau di atas tadi, ya ingat tadi di atas itu Bani Adam juga. Ya, kita kembali ke atas tadi nih. Ya. Nah, tadi ini adalah yang di atas tadi ya. Ini gue naik ke atas lagi. Ya. Ini tadi yang di apa namanya yang pertama ya ini. Ya. Ya, ini ya Bani Adam juga. Kada anzalna alaikum libas. Pakaian dulu ya, disebutkan pakaian. Nah, karena ada pakaian, baru dibicarakan iblis atau syaitan tadinya. Baru kemudian pindah ke sini nih. Ya. Baru bicara tentang syaitan ini. Ya. Jadi kalau tadi pertama kada anzalna alaikum libas, ya yuari sawatikum, untuk menutupi aurat-aurat kalian, kekurangan kalian. Sekarang ya Bani Adam lagi, tapi la yaftinannakum syaitan. Jangan sampai kalian la yaftinannakum, jangan sampai kalian secara bahasa yaftinannakum itu korban fitnah. Jangan sampai kalian menjadi korban fitnah syaitan. Fitnah dalam pengertian ini bukan ketika menceritakan orang lain tidak seperti faktanya, tetapi penghancuran, penjerumusan. Ya. Jangan sampai kalian dihancurkan oleh syaitan. Nah, kira-kira gini, kalau kamu dijerumuskan oleh syaitan, keterlaluan. Kenapa? Saya kan sudah menurunkan pakaian kepada kamu. Nah, pakaian itu harusnya digunakan untuk melindungi diri kita dari syaitan. Melindungi diri kita dari syaitan dua macam tadi, zahir. Kalau kita terbuka auratnya, orang bisa berpikir jahat kepada kita. Ya. Misalnya emas semua kelihatan. Ya. Bisa berpikir buruk kepada kita. Yang kedua, jemaah sekalian terbahagia dengan berpakaian rohani, maka kemudian kita tidak bisa digunakan oleh syaitan. Kan kalau kita orangnya teguh, tidak mungkin menceritakan kekurangan dan aib orang, ya syaitan tidak mungkin menyuruh kita, kamu ceritakan aibnya itu. Akhirnya kita dibentur-benturkan. Ya. Jadi dibicarakan dulu pakaian, baru kemudian setelah itu jangan sampai kalian tertipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dulu orang tua kalian, moyang kalian dikeluarkan dari surga. Jadi ini adalah penyebab keluarnya dari jannah. Akhraja. Akhraja abawaikum, sebagaimana dia mengeluarkan kedua orang tua kalian dari jannah. Apakah berarti di sini memang Adam dan Hawa dulu di surga di sana?
Ya, sebetulnya kata jannah di sini kita sudah sampaikan konsep, yaitu kebaikan manusia. Jannah itu kan adalah jiwa kita sebetulnya. Jadi jiwa kita dalam keadaan fitrah itu adalah jannah. Sedangkan jiwa kita setelah keluar dari fitrahnya menjadi nar, menjadi api neraka. Jadi surga dan neraka itu sebetulnya kita ciptakan, bukan Tuhan. Kalau surga memang asalnya fitrahnya begitu. Jadi surga itu dari sananya, dari sononya. Tapi kalau neraka bukan dari Tuhan, itu dari kita yang menciptakannya. Ya. Jadi dikatakan, kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma. Bagaimana caranya syaitan mengerjai atau menjerumuskan kita manusia? Yanzi'u anhuma. Dia menggoda keduanya, kita artikan saja di sini. Untuk membuka pakaiannya nih, libasahuma. Ya. Dia menggoda, dia mempengaruhi agar keduanya itu membuka pakaiannya, libasahuma. Sehingga kemudian ketika terbuka, maka terjadilah muncul aib-aib. Liuriyahuma sawatihima. Untuk kemudian memperlihatkan kekurangan-kekurangan keduanya. Cobalah perhatikan jemaah sekalian, Bapak Ibu, Tuan dan Puan, ada kecenderungan walaupun tidak semuanya. Kalau ada orang bermasalah, biasanya saling menceritakan aib. Bukan hanya sesama teman, ada tadi teman baik, tapi begitu kemudian dia ribut, biasanya menceritakan kekurangan. Bukan hanya teman baik, bahkan juga suami istri menceritakan kekurangan. Ya, Livara biasanya kalau dia orang terkenal disampaikan di depan televisi wartawan misalnya, kan lebih fatal lagi ya. Nah, jadi Tuhan mewanti-wanti ayat ini mewanti-wanti kita. Jangan sampai kalian dikeluarkan sebagaimana orang tua kalian dulu dikeluarkan, yaitu dengan membuka pakaian keduanya supaya kemudian saling membuka auratnya, aibnya. Innahu, ingat sebelum kita lanjut, kata-kata abawaikum di sini bisa bermakna Adam dan Hawa, bisa juga bermakna orang tua kita siapa saja. Intinya ayat ini mengatakan jangan sampai kita lebih buruk atau sama buruknya dengan orang tua kita kalau orang tua kita buruk misalnya. Tapi kalau seandainya orang tua kita buruk seperti ini, jangan sampai kita seperti mereka. Kita harus lebih baik daripada mereka. Ya. Jangan sampai seperti mereka. Kita harus lebih baik daripada mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna sungguhnya dia, syaitan itu, yarakum melihat kalian, memperhatikan kalian. Wa dia, wa qabiluhu, dan bala tentaranya, golongannya. Min haitsu la tarawnahum, dari arah yang tidak melihat, kalian tidak lihat. Apa maknanya ini? Apakah berarti memang syaitan itu yang tidak kelihatan sehingga tidak kita lihat? Ya, bukan begitu maksudnya secara spesifik. Maksudnya secara spesifik ini adalah bahwa orang-orang yang datang memperdayai kita itu adalah tidak memperlihatkan motif yang sesungguhnya. Mereka itu tidak pernah memperlihatkan motif yang sesungguhnya. Mereka tidak memperlihatkan bahwa dia ingin menghancurkan kita. Mereka tidak menyampaikan bahwa dia ingin memecah belah kita. Enggak. Ya, persatuan ini bisa pecah karena mereka. Tapi waktu dia mempengaruhi kita, dia tidak mengatakan saya ingin memecah belah kalian. Saya ingin membuat kalian ribut, bercerai, dan sebagainya. Enggak begitu. Ya, jadi tidak menyampaikan. Itu dikatakan tidak kita lihat. Jadi sesungguhnya dia siapa? Motifnya iblis atau syaitan itu, dan orang-orang segolongan dengannya, itu tidak kelihatan. Dia berada di suatu tempat, yaitu namanya motif, benak, pikiran, lataronam yang kita tidak lihat. Ya. Jadi kita tidak melihat apa motif mereka. Yang kita lihat, mereka kelihatannya bersungguh-sungguh ingin membantu kita. Dengan catatan harus begini dan begitu. Padahal begitu kita melakukan nasihat-nasihatnya, yang terjadi adalah terjerumus. Ya. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami jadikan syaitan ini sebagai apa? Sebagai aulia. Ini aulia. Lilladina, bagi orang-orang yang la yu'minun, ini tidak beriman. Ingat kata la-nya, la yu'minun. Jadi berdasarkan ayat ini kita simpulkan, kalau orang tidak beriman, pasti walinya adalah syaitan. Bisa dibalik juga, kalau walinya syaitan berarti tidak beriman. Gitu.
Jadi bisa dibalik-balik. Jadi kalau dia tidak beriman, syaitan walinya. Kalau dia syaitan walinya, berarti tidak beriman. Walaupun pakaiannya secara zahir adalah pakaian syar'i. Pakaiannya kelihatan syar'i, penampilannya syar'i. Tetapi kalau dia mengikuti langkah-langkah syaitan, ya hakikatnya tidak beriman. Jadi sederhana, jadi patokannya syaitan di sini. Makanya jemaah sekalian berbahagia, aulianya orang beriman itu bukan syaitan, tetapi orang beriman yang Allah tunjuk baginya. Karena kalau tidak, ya lihat nantinya pasti bermusuh-musuhan, ribut. Dan kita saksikan, hanya beberapa tahun setelah Nabi wafat, terjadi perang saudara dan ribuan orang meninggal, sesama orang beriman. Kenapa? Ya syaitan berhasil menggerogoti mereka semuanya, sebagian besar mereka. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Jadi jelas, ayatnya saya kira jelas, terang benderang. Ya. Nih, saya kira sudah jelas ini. Surat 555 kita sudah terang, sudah lewati juga Al-Maidah. Sekarang surat 7, sebelumnya surat 6, surat 5 kita bahas dulu nih. Ya, karena tadi dikatakan di sini syaitan sebagai aulianya nih, syaitan aulia. Maka Allah mengatakan sini innama waliyukum, wali ini bentuk tunggal. Kalau aulia bentuk jamak. Ini namanya saja waliyukum, wali kalian itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Nah, orang beriman siapa? Orang beriman yang ikut persis sama yang dilakukan Nabi, dan Nabi melakukan persis sama yang disampaikan Allah. Jadi 3 unsur ini adalah hakikatnya satu, yaitu orang beriman yang dimaksud di sini adalah yang persis mempatronase Nabi, dan Rasul di sini adalah yang mempatronase ajaran Allah secara sempurna. Ini jemaah sekalian, dan ini kita sudah terangkan dulu. Ya. Alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum raqiun. Ini hanya penjelasan saja bahwa di antara orang di sekitar Nabi itu hanya satu orang yang pernah ketika sedang sholat dia mengeluarkan zakatnya, ketika sedang rukuk cuma satu orang, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ada peminta-minta masuk ke dalam masjid sementara beliau sedang sholat sunnah di salah satu pojok masjid. Nah, jadi innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, inilah wali kalian. Kalau tidak kalian seperti ini, nah bisa kita terjun dalam syaitan sebagai wali kita, syaitan sebagai wali kita. Nah, supaya kita tidak terjerumus, ya kita jangan sampai jangan sampai lepas daripada wali yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian berbahagia, kalau kita manusia ini tidak boleh memindahkan seperti mana ini lilin mati tiba-tiba menyala hanya sekedar didekatkan ya, didekatkan tuh sumbunya ke lilin sebelumnya. Nah, itu tidak seperti itu kalau manusia. Manusia itu mengambil ilmu dari orang lain itu harus dengan sikap kritis, tidak boleh memindahkan secara 100%. Kecuali kalau sudah pasti benar ya. Tapi kalau tidak pasti benar, dan ini yang terjadi pada generasi ke generasi. Itulah sebabnya terkadang turun-temurun sampai ratusan bahkan ribuan tahun tetap terjadi proses kesesatan. Kenapa? Ya karena rata-rata generasi yang datang belakangan hanya seperti lilin tadi, yang kemudian menyalakan sumbunya atau lilinnya dari yang sudah ada sebelumnya. Ya. Allah mengatakan wa idza fa'alu fahisyatan. Orang-orang yang seperti tadi di atas itu, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, yaitu mereka hanya mereka terperdaya oleh iblis atau syaitan, maka apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan amoral, perbuatan keji, perbuatan buruk, kalau mereka berkata berdalih, ini bukan dalil tapi dalih. Mereka berkata, mereka berdalih. Wajadna, kami menemukan. Wajadna, kami menemukan. Alaiha, atasnya. Wajadna alaiha aba'ana, orang-orang tua kami, moyang-moyang kami. Kami melakukan itu karena kami menemukan. Maksudnya kami cuma mengambil alih, men-take over saja apa yang kami temukan dari orang-orang tua kami, moyang kami. Dan bahkan menjual-jual nama Allah di sini. Wallahu amara nabiyya, dan Allah memerintahkan kami untuk mengambil dari orang tua kami begitu saja. Nah inilah
Ya seakan-akan Allah, dan ini banyak terjadi di kita di kalangan orang beragama. Kita biasanya melakukan agama dan seakan-akan itu Tuhan. Misalnya kita yang ada di Indonesia yang mayoritas Syafi'i, kita pasti akan turun-temurun bersab Syafi'i. Begitu ya kalau orang di Pakistan, Afghanistan, itu rata-rata bermazhab Hanafi misalnya. Turun-temurun begitu sampai ribuan tahun. Begitu misalnya di Afrika Utara, seperti Maroko, Aljazair, dan sebagainya. Indonesia itu mereka banyak bermazhab Maliki, maka mereka turun-temurun ratusan tahun juga Maliki. Nah, kalau ini turun-turun seperti ini, bagi generasi berikutnya tidak ada kritis. Ya. Padahal apakah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu sudah ada pada zaman Nabi? Jawabannya tidak ada. Ya. Mereka semuanya hadir sekitar seratusan tahun setelah Nabi wafat. Mereka kebanyakan masuk kategori tabi'ut tabi'in. Berarti kan generasi ketiga, karena generasi pertama itu kan sahabat. Generasi kedua tabi'in, generasi kedua adalah tabi'ut tabi'in. Nah, seperti itu. Tapi apakah dia salah? Enggak, kita tidak mengatakan salah. Tetapi kalau memperlakukan ajaran mereka seperti kitab suci, seakan-akan tidak boleh dikritisi, ya salah. Karena mereka bukanlah nabi, mereka bukan rasul kan. Sehebat-hebatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Hambali, dan Hanafi, sekuat-kuatnya hafalan Quran mereka yang 30 juz, ya tetap mereka bukan nabi, bukan rasul. Dan karenanya bisa salah. Mana buktinya? Buktinya di antara mereka berbeda-beda. Antara Imam Ahmad, Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, Hambali dengan di atasnya Syafi'i berbeda. Syafi'i dengan di atasnya Maliki berbeda. Maliki dengan di atasnya Imam Malik, dan di atasnya Hanafi, Imam Hanafi berbeda. Lah, berbeda-beda padahal ajaran agamanya sama, Qur'annya sama. Coba kenapa bisa berbeda? Nah, kalau mereka kita katakan semuanya adalah pasti benar, bagaimana bisa kebenaran berbeda-beda? Ya. Kebenaran itu pasti cuma satu. Ya. Kalau kita katakan kebenaran berbeda-beda, ya sama juga kita sepakat. Nggak usah kita memilih salah satu agama. Kenapa? Semua agama benar. Ya. Nah, jadi inilah kita terperangkap di dalam lingkaran setan seperti itu. Ya. Kesimpulannya, kita boleh membaca buku, pelajari apa saja, bukan hanya dari Imam Syafi'i, Malik, Hambali, Hanafi, dari manapun juga. Ulama sekarang juga salaf ataupun khalaf, ya, timur ataupun barat, kita boleh mempelajari mereka. Tapi ingat, mereka itu kita baca dengan pendekatan kritis, menggunakan critical thinking kita, menggunakan ilmu akal kita, akliyah kita tadinya, ya. Supaya jangan kita terjerumus. Ya. Jadi wa idza qalu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Karena inilah yang dipakai semua agama-agama. Jadi kalau kita katakan bahwa orang Indonesia bersyafi'i, tidak salah karena memang orang tua Syafi'i. Berarti saudara kita yang beragama Nasrani di Manado tidak salah juga, ya, orang tuanya sudah Nasrani. Tidak salah juga orang di Cina ateis, komunis. Kenapa? Ya orang tuanya ateis misalnya gitu. Tidak salah juga orang di Jepang itu beragama Shinto. Kenapa? Ya kan orang tuanya begitu. Nah, kalau dalil ini kita pakai, semuanya jadi benar. Atas dasar apa kita mengatakan Shinto salah? Atas dasar apa kita mengatakan bahwa Hindu Buddha salah? Atas dasar apa kita mengatakan Yahudi Nasrani salah? Atau mereka cuma ikuti orang tua mereka. Ya. Tapi kalau kita mengatakan semua ikuti orang tua salah juga, berarti orang Islam salah juga mengikuti orang tuanya juga. Jadi ini bukan perkara ikut atau tidak ikut pada orang tua, tapi perkaranya adalah setiap orang diberikan akal sehat dan manusia diberikan beban keagamaan setelah akil balik namanya, bisa berpikir kritis. Supaya jangan manusia menjadi objek pembodohan. Kalau ada pembodohan, itu hanya bisa terjadi apabila dua hal muncul. Ada yang ingin membodohi dan ada yang mau dibodohi. Eksploitasi bisa muncul apabila ada eksploitatornya dan ada yang mau dieksploitasi. Jadi kalau ada yang mengeksploitasi, ada yang mau juga dieksploitasi, terjadi eksploitasi. Penjajahan terjadi kapan? Kalau ada yang mau menjajah dan ada yang mau dijajah. Coba begitu orang tidak mau dijajah, terjadi perlawanan seperti Hamas Palestina misalnya. Kita dulu di Indonesia melawan Belanda, saudara kita di Malaysia lawan Inggris, Singapura melawan Inggris. Seperti itu. Kenapa? Begitu orang tidak mau dijajah, tidak akan ada penjajahan.
Begitu pembodohan terjadi, berarti ada yang membodohi dan ada yang mau dibodohi. Ya. Allah mengatakan, wallahu amarana biha. Allah yang mengajarkan kepada kami, padahal tidak pernah Tuhan mengajarkan keburukan. Ya. Qul, katakanlah, ini suruh menjawab dengan jawaban yang benar. Qul, katakanlah, jawablah. Innallaha, sungguhnya Allah, la ya'muru bil fasya. Jadi sederhana penalarannya. Ini kita lihat ini. Ya. Sungguhnya Allah tidak mungkin memerintahkan yang buruk, karena Allah itu maha sempurna, maha baik. Masa Allah yang maha baik memerintahkan yang buruk? Masa Allah yang maha mulia memerintahkan kehinaan? Kan tidak mungkin. Ya. Jadi katakan jawabnya, inna Allah la, yang tidak mungkin Allah memerintahkan, menyuruh melakukan perbuatan keji. Ya, ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian ingin mengatakan atas nama Allah ini? Ataquluna ini taquluna, A-nya itu apakah kalian mengatakan sesuatu 'alallah, atas nama Allah ini, 'alallah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui. Ya, jadi tidak diketahui berarti tidak berdasarkan pikiran, akal. Ya, dengan demikian Islam itu adalah selalu menyuruh umatnya, pengikutnya untuk menggunakan akalnya agar tidak terbodohi. Ingat lagi, tidak terbodohi. Karena kebodohan itu adalah musuh pertama dalam beragama. Itulah sebabnya ayat pertama turun Iqra. Ada yang mengatakan yang paling berbahaya kemiskinan juga. Kemiskinan itu adalah konsekuensi logis biasa daripada kebodohan. Ya. Jadi sebetulnya rootnya itu, akar utamanya adalah kebodohan. Makanya pertama Iqra, bacalah. Ya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi sini, Allah berfirman di surat Al-Kahfi ini ya. Dan tadi di sini, ya, ini adalah mereka menggunakan iblis itu, syaitan itu sebagai aulia mereka. Nah, kalau di sini dikatakannya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, ini surat Al-Kahfi, surat 18, ayatnya 50. Kami berfirman kepada malaikat, itu usjudu li adama. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jinni, karena iblis itu dari jin, ini kita sampaikan. Jadi iblis ini minal jin. Jadi iblis, kalau syaitan bisa dari manusia, ingat. Karena minal jinni. Fafasaqa an amri rabbi, lalu dia fasik terhadap amar perintah Tuhannya. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu auliya. Apakah kalian ingin menjadikan iblis itu, syaitan itu, wa dzurriyyatahu, dan zuriatnya, keturunannya, maksudnya orang-orang terpengaruh dengannya, auliya, sebagai wali. Min duni, selain daripada aku, kata Tuhan. Wahum, sementara iblis itu lakum, bagi kalian semuanya, aduun bi salil zalimina badala. Ya. Nah, jadi jelas sekali jemaah sekalian ya, iblis itu ya. Kita lihat lagi sini. Faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumi, berkatalah pemimpin-pemimpin dari zamannya Nabi Nuh. Di malah di sini pemimpin-pemimpin pada kaumnya Nabi Nuh. Alladzina kafaru, yang mereka itu ingkar terhadap ajaran Nabi Nuh. Min qaumi, dari kaumnya Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarun. Tiadalah orang ini, maksudnya Nabi Nuh, illa kecuali basyarun, manusia, mislukum, seperti kalian. Yuridu ayatafaddala alaikum. Dia ingin memuliakan dirinya di atas kalian. Itu kata kaum Nabi Nuh kepada kaumnya, pemimpin kaum Nabi Nuh kepada kaumnya. Walau sya Allah, seandainya Allah mau, kata pemimpin kaum Nabi Nuh ini, kalau Allah mau, la anzala malaikatan, dia akan menurunkan malaikat. Ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mendengarkan yang diajarkan Nabi Nuh ini, fi abaina, pada orang-orang tua kami, al-awwalina. Jadi patokannya mereka ini, kenapa dia tersesat dan melawan Nabi Nuh adalah orang tuanya nih, patokannya orang tuanya. Ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mendengarkan ini, fi abaina, pada bapak-bapak orang-orang tua kami, moyang-moyang kami, al-awwalin, terdahulu. Jadi artinya apa? Kalau tidak ada pada orang tuanya, salah. Kalau berbeda dengan tuanya, salah. Ya, inilah cara
berperadaban yang keliru. Ya, harusnya kalau datang dari orang tua kita teruskan kalau dia benar, dan kalau dia salah harus kita hentikan. Kan begitu namanya berpikir kritis. Nah, sayangnya patokannya mereka adalah abaina, bapak-bapak kami. Dan inilah yang dikritik dalam Al-Quran seperti ini. Ya. Jadi mereka berpikir tidak ada dari orang tua mereka, maka mereka tidak mengikutinya. 29. Qul, katakanlah Muhammad, amara rabbi bil qisti. Tidak mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan perbuatan buruk. Karena Tuhan itu maha baik. Maka apa yang diperintahkan Tuhan? Katakanlah Muhammad, amara rabbi bil qisti. Jadi Tuhanku itu yang diperintahkannya adalah al-qisti, kebaikan, keadilan, kebajikan. Al-qist di sini bisa diartikan kebajikan, bisa diartikan keadilan, kejujuran, banyak ya. Karena kalau keadilan saja ada kata al-adil juga, bil adil juga ada. Inna Allah ya'muru bil adil, itu ada al-adil. Jadi Tuhanku merintahkan kebajikan. Wa aqimu wujuhakum, dan hadapkanlah wajah kalian inda kulli masjidin, pada setiap ke masjid. Kenapa masjid? Karena tempat sujud. Jadi sebetulnya artinya apa? Aqimu wujuhakum, luruskanlah wajahmu pada saat akan sujud. Lurus kemana? Kepada Allah. Ya, Aqim. Aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Ya. Di tempat lain dikatakan fa'aqim wajhaka lid-dini, kan begitu. Aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratullah alladzi fatara an-nasa 'alaiha. Wada'uhu mukhlisina, dan berdoalah kepadanya. Berdoalah kepadanya, ingat juga sekali, karena kita sudah bicara tentang doa, dan sudah ada dua doa yang kita bicarakan. Pertama doanya iblis. Doanya iblis apa? Doa duniawi, minta dipanjangkan umurnya. Kalau doanya Nabi Adam, doa pengakuan akan kekurangan diri. Ulangi ya. Kalau doanya Nabi Adam, doa tentang kepentingan dirinya di dunia ini, supaya dipanjangkan umurnya. Sedangkan kalau orang beriman berdoa tentang dirinya juga, tetapi kelemahannya, kezalimannya atas dirinya. Ya, kalau doanya iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, itu doanya iblis. Wahai Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari kiamat. Ya, artinya dia ingin panjang umurnya. Yang kedua, kalau manusia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya orang beriman. Nah, orang beriman lagi, orang sulit apa doanya? Wada'uhu mukhlisin. Ya, hu-nya di sini Allah ya. Hu-nya di sini adalah Allah ya. Ini adalah Allah hu-nya. Ya, hu-nya di sini kembali ke sini. Rabbi, Tuhanku. Wada'uhu, berdoalah kepadanya, mukhlisin, ikhlas. Mukhlisin, ikhlas. Jadi apa namanya ikhlas? Ya, tidak punya kepentingan. Ya. Berdoa jangan punya kepentingan. Mukhlisin itu kayak ikhlas, plong. Apa namanya tuh? Tidak ada sama sekali apapun selain daripada itu, mukhlisin namanya. Tidak punya kepentingan. Makanya kalau kita ingin berdoa kepada Allah, mintalah supaya dihilangkan dirinya ke dalam Allah. Itu namanya ikhlas sesungguhnya. Makanya surat Qul Huwallahu itu namanya surat Al-Ikhlas. Kenapa dalam Al-Ikhlas itu tidak ada yang lain kecuali Allah saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Jadi hanya Allah di situ bicarakan. Nah, ketika kita berdoa dan ternyata ada kepentingan, ya berdoa supaya dagangannya lancar. Ya. Ujung-ujungnya dibawa ke hadapan Tuhan, urusan pribadinya. Berdoa supaya sekolahnya selesai cepat. Urusan pribadinya semuanya dijawab kepada Allah. Apakah itu salah? Kita tidak mengatakan salah. Kita berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran mengajarkan kita berdoa agar kita egonya hilang. Kebergantungannya kepada benda dunia hilang. Hanya bergantung kepada Allah saja. Jadi berdoalah kepada Allah wada'uhu, dan setiap orang berdoa saja. Ya, nggak perlu harus berdoa bergantung kepada pihak manapun juga. Jadi wada'uhu wa mukhlisin, ikhlas, tidak punya kepentingan. Ya.
Lahuddin, untuk agama semata-mata. Jadi berdoa itu untuk agama, lahuddin. Kama badakum ta'udun. Karena Allah SWT mengatakan yang namanya mukhlisin itu ketika pertama kali lahir. Ketika kami pertama kali dia menciptakan kalian. Ya, karena harusnya seperti itulah kita dikembalikan. Jadi kira-kira gini, kita lahir dalam keadaan fitrah, bersih, ikhlas. Harusnya kita kembali lagi kepada dalam keadaan fitrah, bersih, dan ikhlas. Nah, kama badakum ta'udun. Ingat, sebagaimana Allah menciptakan kalian dalam keadaan fitrah, harusnya kembali juga dalam keadaan fitrah. Jangan Allah ciptakan kalian dalam keadaan bersih, suci, terus kembali kepada Allah dalam keadaan kotor. Kama badakum ta'udun. Sebagaimana dia Allah menciptakan kalian dalam keadaan bersih, fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha, maka ta'udun harusnya begitu juga lah. Maka alangkah ruginya kita kalau kita beragama tetapi agama hanya membesarkan duniawi kita. Padahal masalah dunia ini gampang sekali, Mas. Gampang sekali. Kenapa? Ya lakukan saja hukumnya. Mau minum, ambil air. Airnya dingin, ya dipanasin. Kan begitu. Ya, airnya panas, mau dingin, ya kasih es. Sederhana dunia ini seperti itulah. Mau makan nasi, ya tanam padi. Kalau mau makan nasi baru tanam pisang, ya nggak bisa. Hukumnya seperti itu. Ya. Dan tidak ada jalan pintas dalam kehidupan dunia ini. Kalau ada jalan pintas, maka nabi-nabi tidak perlu berdoa, tidak perlu berdakwah, dan tidak perlu lempar batu. Cukup dia berdoa saja. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada seluruh manusia. Seluruh manusia tiba-tiba dapat petunjuk. Kan tidak begitu. Ya. Jadi dunia ini gampang, ikuti hukum-hukumnya saja. Ya. Dan apapun yang kita minta di dunia ini akan kita tinggalkan. Kan rugi sekali kalau kita minta di dunia sesuatu yang akan kita tinggalkan. Ya. Tapi saya kan mau beramal, Pak Ustadz. Ya beramal tidak harus dengan harta. Kalau Bapak Ibu mau beramal, tidak perlu mengatakan nanti kalau kaya, nggak perlu. Sekarang sudah bisa. Kenapa? Punya tenaganya, punya ilmunya, punya apapun juga. Kalau tidak punya ilmunya, beramalah dengan hartanya. Tidak punya harta dan ilmunya, beramalah dengan tenaganya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau ada yang mengatakan saya beramal nanti kalau sudah kaya, nggak mungkin. Kata Al-Quran itu nanti begitu dia kaya, pikirannya pindah. Al-Quran itu di surat At-Taubah diceritakan seperti itu. Ketika dia belum ada apa-apa, ya Tuhan, kalau saya nanti banyak harta, saya bersedekah, begitu banyak hartanya, aduh. Ya. Jadi intinya kalau memang merasa tidak punya amal, ingin beramal, sekarang. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita bisa beramal dengan apapun juga. Ya. Dengan apa yang kita miliki. Ya. Bahkan bagaimana kalau kita tidak punya tenaga, misalnya sakit-sakitan, beramallah dengan hatinya. Bagaimana? Bersangka baik kepada sesama. Itu pun beramal. Ya. Selalu bersifat husnuzan kepada siapapun juga. Itu pun amal. Jadi tidak ada tempat untuk tidak beramal dalam kehidupan ini. Ya. Oleh sebab itulah Tuhan mengatakan, wadu'uhu mukhlisin, berdoalah agar kalian ikhlas, dan juga dalam keadaan ikhlas, dan untuk agama, untuk Allah saja, maka begitulah juga harusnya kembali nanti kepada Allah, karena Allah menciptakan kalian dalam keadaan ikhlas bersih. Ya. Dan ini ayat-ayat seperti ini dalam Quran cukup banyak ya. Yang namanya ikhlas itu contohnya kalau kita berada ini, karena waktu kita terbatas ya, kita percepat. Contohnya kalau kita di laut, tiba-tiba datang ombak yang besar, kepada siapa kita ingin berharap? Deposito? Nggak mungkin, kita di tengah lautan. Ya. Emas batangan yang banyak? Nggak mungkin. Kita bawa emas batangan di kapal, nggak bisa nolong. Bahkan kalau kita pegang satu, dia akan menenggelamkan kita. Ya. Maka pada saat itu, da'allaha mukhlishina lahuddin. Pada saat itulah mereka akan berdoa kepada Allah mukhlisin. Apa yang mukhlisin di sini? Seperti orang yang berada di tengah laut yang jauh dari tepi pantai, tidak kelihatan pantainya. Di dalam laut yang tidak bertepi itu, kemudian datanglah ombak, datanglah badai, dan tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Pada saat itulah ikhlas muncul. Tidak bergantung kepada siapapun juga. Berteriak suaminya, tidak kedengaran. Suaminya tidak mungkin menolongnya. Berteriak kepada security-nya, nggak mungkin security-nya datang menolongnya. Lalu siapa yang dipanggil pada saat itu? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya. Itu disebut dengan ikhlas ya. Lanjut lagi.
Manusia nanti kemudian akan terbagi dua, ada yang sesat dan ada yang dapat petunjuk. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Setelah manusia ini datang utusan Allah kepadanya, baik yang berbicara ataupun yang diam, maka manusia terbagi dua. Ada fariqan hada dan ada fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia mengikuti petunjuk dan sebagian laginya mengikuti kesesatan. Ya. Innahum ittakhadhu syayatina awliya. Kenapa dia tersesat? Kenapa ada manusia tersesat? Diceritakanlah di sini penyebab tersesatnya manusia adalah ittakhadhu syayatin, karena dia menjadikan syaitan itu sebagai auliyanya min dunillah, selain daripada Allah. Dan hebatnya setelah mengikuti syaitan, jemaah sekalian kita ulangi lagi ya, karena siapa tahu kita ini kan Al-Quran untuk diri kita masing-masing ya. Al-Quran itu diri kita masing-masing ya. Jadi kita harus evaluasi diri kita. Jangan sampai kita sudah merasa dapat petunjuk, tapi ternyata syaitan. Coba kita lihat di sini. Innahum muttakhadhu syayatin, sungguhnya mereka menjadikan syaitan aulia selain daripada Allah. Wa yasawna, sementara, wawnya kita artikan sementara atau hal, sementara mereka menyangka bahwa mereka itu dapat petunjuk. Coba ya. Mereka menyangka bahwa mereka itu dapat petunjuk nih. Kata mereka menyangka kan artinya tidak dapat petunjuk. Mereka menyangka dapat petunjuk di sini, padahal hakikatnya dia mengikuti syaitan di sini. Ya. Inilah berbahayanya kita. Jangan sampai kita merasa beragama dengan benar, tapi ternyata mengikuti syaitan. Dalam konteks ini tidak ada, kita tidak bicara mazhab. Sama saja. Semua orang ada yang seperti ini. Di Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Ja'fari, Sunni, ya semuanya ada. Yang mengaku dirinya dapat petunjuk, tapi sebetulnya mengikuti syaitan. Jadi ini tidak melihat mazhab. Buktinya di kalangan Syiah juga banyak yang tersesat juga. Sunni banyak tersesat juga. Ya, di Syiah ada koruptornya juga. Reza Pahlavi itu kan Syiah juga. Tetapi coba kita lihat. Ya. Jadi pokoknya banyak orang yang mengikuti syaitan, tapi dia menyangka yasabuna annahum muhtadun. Mereka itu dapat petunjuk. Kan ini kan fatal. Mengikuti syaitan, tetapi menyangka dirinya dapat petunjuk. Tentu kita berlindung dari Allah dan seperti ini. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Ya, inilah jemaah sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekhilafan dan kesalahannya dari kekurangan dan kekhilafan al-fakir sendiri, mohon dimaafkan, ditinggalkan dan dilupakan saja. Ambillah selalu dari Al-Quran, karena Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah SWT. Memahami Al-Quran berarti memahami pikiran Allah. Memahami Al-Quran berarti memahami ajaran Allah SWT. Terima kasih banyak yang bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, dalam ayat tentang syaitan tidak terlihat, bolehkah kita kaitkan dengan waswasil khannas yang tak nampak di mata kepala tapi bingit dekat telinga batinnya kita ke arah yang salah, sedangkan bisikan-bisikan yang indah ke arah yang benar kita ada para malaikat. Kedua, tentang ayat 30 tadi, apakah ini ulang tayang message yang tak pernah putus-putus Allah repeat, bahawa selagi kita tak sujud kepada setiap zaman pada imam-imam yang Allah pilih, nabi-nabi yang Allah pilih, rasul-rasul yang Allah pilih, sampai ke akhir zaman ni yang last kali Muhammad SAW, maka siapa pun yang kita pilih atas nama mereka adalah warisatul anbiya, itu masih belum menjamin bahawa kita tak tergolong ke dalam wayahsabu annahum muhtadun. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Baru yang pertama dulu kita kembali ke sini tadi ya. Jadi saya kira yang dikatakan Pak Nur benar tadinya ya. Jadi kata-kata innahu yarakum, sesungguhnya dia syaitan itu melihat kalian, huwa dia syaitannya, wa qabilu dan golongannya. Min dari ha itu arah, min ha itu dari arah, dari mana?
La tarawnahu, kalian tidak melihatnya. Dari mana mereka itu? Ya, di antara yang tadi seperti dikatakan Pak Nur dan kita sudah terangkan juga, yaitu dari jiwa kita, dari sudur kita, sadar kita. Makanya disampaikan di dalam surat An-Nas, surat terakhir dalam seluruh rangkaian surat-surat, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita harus berlindung kepada Allah, kepada Tuhannya manusia, kepada Robnya manusia, bahwa kita berlindung daripada al-khannas, alladzi yuwaswisu, yang membuat was-was fi sudurin nas, dalam diri manusia. Nah, kalau begitu dari mana mereka? Di dalam jiwa kita yang kita tidak lihat. Jadi kita tidak lihat. Makanya supaya kita bisa merasakan bahwa kita ini sebetulnya sudah dikuasai oleh iblis atau syaitan, nah kita harus melihat ke dalam, rajin melihat ke dalam. Ayat yang sering kita angkat mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri jiwa kalian kenapa tidak perhatikan? Kenapa kita lebih rajin memperhatikan orang lain daripada jiwa kita sendiri? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak perhatikan? Nah, bukankah iblis bisa bercokol di sana? Bukankah iblis bisa tinggal di sana, stay di sana? Karena Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan karena kita di akhir di akhir rangkaian surat-surat Al-Qur'an, ayat terakhir, surat terakhirnya adalah qul a'udzu birabbin nas. A'udzu itu adalah berlindung, isti'adzah. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Jadi sudah akhir ini ujung daripada Al-Quran. Tetapi ujung-ujungnya apa? Tidak boleh ada rasa kuat pada diri kita. Tidak boleh ada rasa hebat pada diri kita. Tidak boleh ada rasa benar pada diri kita. Kita selalu menganggap kebenaran itu hanya dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kita merasa bahwa kita lemah, dhaif. Yang kuat itu, yang kawi adalah Allah SWT. Kita ini adalah bodoh. Kita ini adalah jahil. Dan Allah itulah yang alim. Nah, bukti kebodohan dan kelemahan dan kebodohan kita adalah dengan berlindung kepadanya. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nas. Rabbnya manusia, maliknya manusia, rajanya manusia, dan kemudian ilahin nas, Tuhannya manusia, sembahannya manusia. Dari mana kita berlindung? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita tidak lihat, makanya marilah kita banyak melihat ke dalam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Alaikum anfusakum. Kewajiban kalian adalah memelihara diri kalian sendiri. Kemudian ayat 30 tadi ya, tentang pengulangan, ya, berkali-kali diulangkan, berkali-kali diulang tayang ayat tentang seperti ini. Ya. Kenapa diulang tayang berkali-kali? Karena ini penting sekali jemaah sekalian. Mengingatkan kita bahwa manusia itu terjerumus ke dalam perang saudara, pembunuhan demi pembunuhan, korban demi korban. Kita lihat, dari dahulu manusia disuruh berperang satu sama lain. Dalam peperangan itu banyak yang meninggal dunia. Ya, ada suami yang meninggal, ada ayah yang meninggal. Akhirnya apa? Ada istri yang jadi janda, ada anak-anak yang jadi anak yatim. Banyak lagi yang lain. Ya. Ada negara yang runtuh, ada masyarakat yang kacau dengan peperangan itu. Kenapa? Karena manusia menjadikan syaitan sebagai aulianya. Ya. Dan hebatnya lagi mereka menganggap dirinya dapat petunjuk ini. Yahsabuna annahum muhtadun. Padahal sederhana aja mas kalian. Walaupun kita tidak sempurna, kita ini adalah makhluk yang lemah tadi, tapi kalau kita berwilayah, beraulia kepada manusia pilihan Allah, maka otomatis kita akan selamat. Karena berwilayah kepada manusia pilihan Allah sama dengan naik ke atas perahu Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran diceritakan, jangankan manusia, hewan-hewan yang naik di atas perahu Nabi Nuh pun selamat. Hewan-hewan yang naik. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan memerintahkan hewan-hewan yang di atas sana? Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa hewan-hewan saja, kalau dia naik di atas perahu Nabi Nuh akan selamat. Apalagi kita manusia. Kita ini manusia memang lemah banyak dosa, tapi kalau kita naik di atas perahunya para wali Allah itu, maka kita akan selamat. Ya. Sebaliknya, bagaimanapun kita merasa dapat petunjuk, tapi kalau kita tidak berwali kepada manusia suci, maka jangan-jangan syaitan di belakangnya sana. Ya. Maka diulangi dan diulangi terus-menerus, agar menjadi bahan introspeksi
bahan muhasabah bagi diri, ulangi lagi, diri kita masing-masing. Berikutnya lagi. Ada yang bertanya? Silakan langsung. Ustadz, Ya, silakan. Afwan Ustadz, Ya, Karim, silakan. Ustadz, Karim. yang kata ini Ustadz ya, yang kita kan dilarang mengintip-ngintip Ustadz. Itu kan perbuatan iblis. Nah, kalau spionase gimana Ustadz? Ya kan suka apa mengasih perbuatan yang bohong informasi. Itu gimana Ustadz? Apakah itu spionase itu perbuatan syaitan? Kalau spionase dalam pengertian tugas dari negara itu boleh dengan catatan untuk memperbaiki kehidupan negara, bukan untuk membunuh. Kalau spionase seperti Mossad itu membunuh orang, itu tidak boleh. Membunuh orang di tempat yang bukan peperangan itu dilarang keras dalam agama. Seperti misalnya membunuh ahli-ahli nuklirnya Iran di negara Iran, itu tidak boleh, itu pengecut namanya. Dalam agama Islam itu, walaupun dia musuh sekalipun, tidak boleh dia dibunuh kalau di luar wilayah peperangan. Jadi dalam pandangan Islam itu, dunia ini dibagi dua, atau negara itu dibagi dua. Ada namanya Darul Harbi dan Darul Salami. Ada Darul Harb dan ada Darul Salam. Seperti contohnya di Gaza sekarang, yaitu adalah Darul Harb. Jadi kalau membunuh tentara Israel, cuma di situ bolehnya. Darul Harb. Lihatlah Hizbullah, di mana yang ditembak Hizbullah? Yaitu di tempat mereka menyerang Hizbullah. Dan yang dibunuh adalah tentaranya saja, IDF-nya saja, ataukah IOF-nya. IOF-nya saja, tidak membunuh di luar itu. Nah, kalau seperti Israel atau terkadang juga CIA melakukan itu, bunuh orang dimanapun juga. Ya, sudah berapa orang yang dibunuh Israel bukan di wilayah perang. Nah, itu adalah barbaria namanya. Islam tidak boleh seperti itu. Lalu bolehkah kita spy orang-orang dari sisi agama? Boleh, tapi tujuannya baik. Untuk mencari kemungkinan yang bisa mengacaukan negara. Jadi, dan yang boleh tahu hanya dia. Termasuk istrinya tidak boleh tahu. Orang tuanya tidak boleh tahu. Teman-temannya tidak boleh tahu kalau dia spy beneran. Yang boleh tahu siapa? Hanya lembaganya. Ya, dan itu benar-benar secret sekali. Ya. Kalau dia mengungkapkannya, itu dianggap sebagai pengkhianatan. Nah, begitu, bukan itu. Nah, itu adalah untuk kepentingan bersama supaya negara jangan sampai dikacau, dirusak, dan sebagainya. Polisi misalnya, kalau sudah terlanjur terjadi pengedaran narkoba itu kan sudah berat, sudah rusak namanya. Nah, sebelum terjadi pengedaran narkoba atau apa itu ada kalau di Malaysia, nah itu harus ada intelnya polisi, harus ada spy-nya polisi. Di mana-mana di diskotik dia masuk untuk mencari-cari siapa kira-kira yang punya potensi untuk menjadi pengedar di sini dan sebagainya seperti itu. Itu boleh. Karena itu bahkan itu tugas mulia. Jadi spy-nya negara itu adalah melakukan tugas mulia dan itu taruhannya bisa nyawa. Itu pekerjaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau ketahuan itu bisa dibunuh. Ya, oleh sebab itu termasuk pekerjaan fisabilillah. Selama ingat jangan seperti Israel, spy tapi membunuh orang, bukan seperti itu. Jadi nanti spy-nya itu hanya melapor ke institusinya, lembaganya. Dan itu tadi rumusnya tidak boleh menyampaikan kepada siapapun juga. Begitu. Ada lagi? Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ya. Sama-sama. Ganim, semoga Ganim sekolah tinggi-tinggi ya. Ya, bisa menjadi petinggi. Kita akhir sampai di sini, di chat tidak ada ya. Baik. Mohon atas segala kekurangan dimaafkan, dan yang baik diambillah dari Allah SWT, karena semua yang benar itu pasti dari Allah Rabbul Alamin. Terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ibu Ayu. Bu Aya, Semuanya. Syukran Pak Ustadz. Syukran Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Siti. Salam. Syukran, alhamdulillah, syukran. Sama-sama Pak Kamal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Farum, yang lain saya juga pamit Pak Buya. Ya, ada Ustaz, masih banyak. Sama-sama Pak Haji. Ya, terima kasih. Saya juga, Le.